Oke guys, welcome back lagi di channel saya Will Black GP. Kali ini kita bakal bahas tentang event terbaru, yaitu adalah Second Anniversary Tower of God New World fase pertama ya. Jadi tanggal 2 ini fase pertama, habis itu fase keduanya itu tanggal 16 ya kalau nggak salah. Kita lihat di notis sebentar guys ya. Di July Newsletter sebelah mana ya? Kalau nggak salah di CM Note ya, di mana sini ya. July Newsletter ya ini. BTW sorry banget ya guys ya, dari kemarin-kemarin aku nggak nge-record, nggak ada konten karena memang aku lagi di luar kota teman-teman. Dan di sini ada 5 unit ya yang udah di spoiler teman-teman. Ini XSR Masternya dari rilis, terus ini si Saron ya. Terus yang 3 sisanya itu adalah Yuraha ya, Yuraha, Garam ya yang udah di spoiler. Sama satu lagi ini Luslek teman-teman. Luslek ini dia rilisnya tanggal 30 ya. Jadi event anniversary ini dia mulainya tanggal 2, selesainya tanggal 30 kan. Tanggal 30-nya rilis si Luslek ya. Di sini tanggal 30-nya mana? Ini ya. Ini Forgotten Tale from Time Returns ya. Ini dia event Luslek teman-teman. Tanggal 30. Jadi siapin suspendium kalian dan tiket kalian ya. Karena Luslek atau setara Family Head ya untuk tiernya ya. Itu bakal rilis dan itu bakal perlu banyak banget resource sama buat kemaksinya. Dan sekarang ada unit baru, 2 unit baru ya guys ya. XSR Plus Master nih sama si Saron teman. Dan aku bisa bilang mereka berdua ini skip ya guys ya. Mereka berdua ini skip ya. Bukan karena tidak worth it ya, tapi karena lebih baik kalian nabung buat unit tanggal 16 sama Luslek tanggal 30 ya guys ya. Kemungkinan bakal jauh lebih bagus guys. Apalagi si Saron ya. Saron ini dia zero dupe aja udah bisa kepakai guys si Saron itu. Jadi ya guys ya, Saron itu gampangnya kitnya si Saron itu adalah kitnya mom anak ya guys. Cuman bedanya kalau mom anak kan bisa ngeregen energi kan. Nah kalau si Saron ini dia nggak bisa mati bedanya ya. Jadi dia ngetransfer damage dari link yang ala yang highest attack ya di link kan. Nah itu damage-nya bakal masuk ke si Saron, dan si Saron ini dia bisa nge-cap damage ya, damage yang masuk ke dia dari skill ultimate-nya. Jadi dia tuh tiap 20 detik ya, tiap 20 detik kalau misalnya darah ala yang keling atau dia jatuh ke 30%, dia bakal invisible 2 detik ya. Terus nge-recover energi ya. Nah, ini kalau di revolutionnya teman-teman, di revolutionnya itu nanti dia jadi berkurang 5 detik ya cooldownnya. Di revolutionnya dia kurang 5 detik guys. Kurang ini di sini. Berkurang 5 detik untuk cooldownnya ya. Jadi revolusinya ini bagus ya, apalagi di sini ada buff swiftnessnya ya, ada buff swiftnessnya. Tapi buff swiftnessnya dia maksimal level berapa sih, aku kurang tahu ya, dia maksimal berapa, 80 ya. Ini buff swiftnessnya gede nih. Oh 40 doang guys, swiftnessnya cuma 40 ya di level 5 ya. Oke. Attack def nya 200 sih, lumayan gede sih. Cuman sayangnya dia nggak ada pengurangan defense rate ya, dia adanya critical resistance decrease ya. Critical resistance decrease, critical rate dari sebelah mana sih, aku rada lupa guys ya. Ini critical hit rate nya naik 40% ketika nyerang target yang ada di marknya si Saron guys ya. Jadi kemungkinan ini unit buat bossing sih, ini kelihatannya unit buat bossing ya, karena dia bisa ngebuff ala yang keling ya, buff swiftness, buff attack, terus ada buff critical ya. Jadi ini kayaknya unitnya buat bossing ya, cuman dia nggak ada kayak buff pierce atau semacamnya ya. Untuk si Saron ya guys, ini zero dupe aja udah oke guys, asli guys. Dan untuk IW-nya tentu saja pakai Bari ya guys ya. Kalau kalian sampai mentok level 5 ya, dia sampai mentok level 5, terus kalian ambil ini. Nah, kalau sampai mentokin revolusinya, dia pakainya Myong Wall guys, karena di level 5-nya ini dia bisa ngeprovoke ya, dia bisa ngeprovoke reply enemies ya for 5 second ya. Jadi dia pakai Myong Wall juga oke kalau misalnya udah MLB ya teman. Dan jujur ya guys, ini menurutku ya, dia nggak terlalu butuh dupe sih ya guys. Dia ramah newbie sekali sih Saron nih guys ya. Tapi
tentu saja kalau misalnya dupanya cuman satu ya guys ya, ini bakal agak kesusahan ya, karena si Saron ini dia butuh energi awal guys, butuh energi awal ini ya guys ya. Dari ini dia butuh energi awal dari ini guys, Battle Star ini, supaya dia cepat-cepat ulti ya, karena semakin cepat dia ulti, pasifnya ini bisa tersimpan dengan baik ya. Kalau kalian misalnya pakai zero dupe nih, kalian pakai zero dupe ya guys ya, kayak gini kan, ini kan ngisi regennya lama guys, ngisi regennya si Saron ini lama, ngisi energinya tuh loh, energinya kan dia lama banget dari nol kan, satu kan. Nah ini kalau kalian main kayak gini ya guys ya, ini nggak kuat guys buat nge-TP, soalnya rotasi ultinya ini harus dijaga guys, rotasi ultinya dia ini, supaya kalau misalnya rotasi ultinya jalan ya, dia nggak bisa mati guys. Kalau misalnya rotasi ultinya keputus ya, misalnya dia kena stun atau dia kena energi decrease atau kena energi block ya, dia wafat guys, si Saron ini wafat. Jadi dia ke counter sama stun ya, energi decrease. Jadi untuk menanggulangi counternya kalian harus bawa efek resisten teman-teman, harus bawa efek resisten. Nah kekurangannya kalau kalian zero dupe teman-teman, itu revolutionnya nggak ada, revolution yang ini ya, revolution yang ini kalian nggak dapat ya. Di revolution 5 nya tuh dia bisa mengurangi cooldown immortality-nya ya selama 5 detik, jadinya tinggal 15 detik ya, itu lumayan oke sih. Kalau mau anak tuh berapa sih, kalau mau anak tuh kan dia kalau mau anak kan dia maju dikit mati ya guys ya, kalau misalnya di defisit tinggi ya guys ya. Kalau di defisit tinggi ini mau anak ini mati guys, karena dia nggak ada cap kan, cap damage yang masuk kan. Beda kalau kayak si Saron ini dia ada cap damage masuk guys, cap damage masuk yang damage yang masuk nggak akan melebihi ya kan, nggak akan melebihi nggak akan melebihi 2% dari max HP nya dia guys. Jadi dia itu kayak Reflejo ya, dia bisa ngetransfer damage sekaligus dia bisa ngecap damage. Jadi dia sama highest attack ally itu nggak bakal mati selama Saronnya bisa spam ulti, ya guys. Kalau Saronnya gagal nge-ulti ya otomatis combo immortalnya nggak jalan ya guys ya, hancur combo immortalnya guys ya. Jadi kekurangannya si Saron di situ guys, aku kasih tahu kalian ya. Dan apakah si Saron ini bisa dijadiin DPS? Kalau menurutku enggak ya guys ya, jangan dimainin DPS guys, karena DPS zaman sekarang itu harus ada pengurangan defense bawaannya guys, harus ada. Itu udah kayak syarat wajib guys, udah kayak syarat wajib, antara ada defense threats, defense ignore, atau max HP damage ya. Intinya kayak gitu guys, kalau DPS zaman sekarang kayak gitu. Kalau nggak ada ya udah red flag, itu jangan dijadiin DPS ya. Nah ini bakal kita coba ya guys, seberapa efektif zero dupe si Saron ya. Kenapa nggak aku coba di normal adventure, tentu saja ini nggak bakal lewat ya guys, ada sia-sia ya, terus ada di buff seperti ini ya, jadi kelihatannya nggak mungkin lewat ya. Jadi kita bakal coba di sini aja guys ya, pakai Saron polosan tanpa GB-an ya, tanpa GB-an. Seberapa efektif si Saron ini dengan ultimate-nya, dengan damage cap-nya? Harusnya sih dia bakal gagal sih harusnya. Tuh kan langsung kepake pasifnya dia, pasifnya dia kepake langsung mati ya guys ya. Dia nggak sempat ulti guys, ya guys ya. Tapi kita coba lagi ya, kita coba sampai dia bisa rotasi ulti nggak. Kalau dia bisa rotasi ulti sih bagus ya guys ya. Tuh langsung aktif kan, ayo ulti Saron. Nah sip, oke, bisa rotasi nggak, rotasi ulti lagi gitu, nggak nyampe ya. Oh oke, rotasi lagi tuh, ultinya diaktif, ultinya dia. Wah mati rupanya si mas ininya, gagal rotasi ya guys ya, gagal rotasi. Soalnya ini ada durasinya kan, ini durasinya berapa detik sih ultinya. Damage takennya tuh berapa lama? Damage taken cannot double bla bla bla. Bentar. Oh ini guys, 6 detik ya. 6 detik guys. Kalau di level 5 dia berapa guys? Di level 5 dia berapa guys ya? Di level 5 itu si Saron ini di level 5 nya berapa? Oh 10 detik ya. 10 detik ini lumayan oke nih. 10 detik ini udah bisa dipakai buat rotasi guys. Berarti dia harus merah 3 ya guys ya. Kita coba gacha Saron ya guys, sampai ya 400 kali gacha lah, sampai berapa lah ya.
Oscar gacha. Ini BTW aku udah gacha 60 guys. Aku udah gacha 60 tiket ya. Cuma dapat satu doang gacha 60 nih guys. Kita bakal coba bakar lagi 340 ya guys ya. Ini kalian gak usah pedulikan black market tiketku ya, karena emang ya udahlah, nggak ngurus lagi aku ya guys ya. Udah rada males. Makin kesini makin mahal anjir. Ini aku black marketku seret soalnya aku nggak ngepush ini guys. Udah lama nggak ngepush adventure ya. Makanya black marketku rada seret nih. Soalnya floor 90 asli babi sekali ya, terlalu susah itu, cok. Nggak masuk akal floor 190 itu guys. Di buffnya 100 swiftness, habis itu ada banyak sia-sia ya, kurang komplit apa itu kan combo dajalnya musuh. Ini BTW baru biru satu loh, serius nih, baru biru satu nih. Aku ngincar merah 3 aja deh, merah 3 terus sisanya ya udahlah, sedapatnya aja dari crystal shop ya. Baru biru 2, hebat sekali. 200 cuman biru 2. Oke, apes lagi, hebat sekali, hebat sekali. Aku sayang net mabok. Kenapa selalu diapesin ya guys ya? Udah berapa kali ini aku apes mulu guys gacha guys. Gacha beta apes ya, gacha ini apes. Apa sih? Kayak nggak pernah hoki gitu loh. Bos sekali-sekali kasih hoki gitu ya. Ini suspendiumku sama tiketku tinggal dikit soalnya guys, tinggal dikit ya. Ini tolonglah pengertiannya lah, sampai merah 3 lah minimal lah. Sampai merah 3 please, kasih double lah, double atau triple apa sekalian 30-nya very sword gitu si Sharon. Oke, nice double. Oke, merah 1, targetku cuma sampai merah 3. Oke, nice. Apakah double lagi? Ini udah merah 3 ya, udahlah. Udah cukup ya guys ya, kita nggak perlu berlebih. Oke nih, genapin sampai 400 ya, kita genapin 400 ya guys ya. Habis 400 kita stop. Cuman orange 1 ya, aku gacha 400 guys. Busuk sekali rate-nya anjir. Asli busuk kali guys. Mana itu? Oh ya, aku naikin dulu ya guys ya. Aku naikin dulu si Sharon ya guys ya. Kita bakal tes dia di merah 3 ya guys ya. Di 10 detik apakah dia bisa efektif ya guys ya. Apakah dia rotasinya bisa efektif di merah 3 ya, merah 3, karena dia 10 detik ya. Harusnya bisa sih 10 detik, harusnya 10 detik udah stabil lah. Kalau nggak stabil sih kurang ajar sih. Kita coba lagi guys. Kita coba lagi di merah 3 apakah dia udah stabil ya. Atau harus lanjut nyari 500 energy regennya. Kelihatannya nggak perlu ya, kelihatannya merah 3 udah cukup kelihatannya ya, merah 3 ya. 10 detik tuh lama loh, 10 detik tuh. Kalau 10 detik aja gagal sih kebangetan sih. 10 detik gagal rotasi kebangetan sih. Nah, oke, bisa ya, bisa. Malah mending soy ya guys ya. Malah mending soy. Ayolah, bisa lah tuh damage takennya lah. Apa jangan-jangan nggak kereset ya habis ulti? Itu gimana sih tadi? Tadi kan belum ada 10 detik ya, kok masternya mati ya? Bingung ah guys. Tuh ulti kedua tadi ya. Ayolah, itu masih belum ada 10 detik yuk. Ulti lagi, nice. Ayo lanjut lagi rotasinya yuk. Untuk damage-nya Master itu sakit banget guys setelah di revamp ya. Ini kita sekaligus review Master nih yang udah di revamp guys. Gila banget guys asli. Ih, mending soy dia loh. Kurang ajar dia. Kenapa mending soy lagi kau? Jangan mati mulu lah. Nanti kita bakal bahas juga Lightning Spear Master nih yang udah di revamp guys. Dia sekarang setara sama Yasracha dan Alice ya guys ya. Setara dengan SS Plus guys ranknya si Master nih saat ini. Dia sekarang gigi banget guys setelah di revamp itu. Ini aku bicarain Master nih yang ori ya, yang SSR Plus ya. Yang XSR ya beda cerita ya guys ya. Itu nggak wajib kejar tuh. Tuh sakit banget guys Master nih. Ini padahal aku pakai bari loh ini. Kalian percaya gak ini aku pakai bari? Ini aku pakai bari loh guys. Bisa lewat nih, bisa lewat nih. Oke.
Sukses ya rotasinya guys. Rotasinya sukses nih, berhasil ya. Jadi red 3 adalah posisi aman untuk Saron ya kalau kalian pengen. Kalau kalian pengen gacha Saron red 3 ya guys ya, itu udah posisi aman guys ya. Ini kalau kalian pengen tahu ya. Mas Niko ini dia sekarang pakainya Bari guys ya. Sekarang pakainya Bari guys, nggak pakai Sundan C lagi ya. Nggak perlu Sundan C guys. Sekarang pakainya Bari ya Mas ini sekarang, soalnya ini broken banget cowok anjing ini. Yang skill ini loh, skill tridanya ini broken banget anjir. Dia ngasih 7% enemy max HP. Jadi dia sekarang gigi banget guys. Ini sekarang jadi unit wajib guys. Mungkin nanti kita bakal bahas di konten terpisah aja ya. Sekarang dia bisa pakai Bari ya. Dan dia bisa ngeblokir projectile juga. Aduh, bagus banget sekarang Lightning Spirit Master ini setelah di revamp, asli bagus banget. Oke, tadi itu untuk saranku, kita bahas-bahas Saron ya. Jadi kesimpulannya Zero DP sudah oke. Ketika dia udah red 3 dia udah cukup optimal lah guys ya. Red 3 tuh menurutku udah titik stop sih. Red 3 untuk Saron udah titik stop ya. Tapi kalau kalian pengen sampai Rainbow 5 ya, itu menurutku kelihatannya lebih ke PvP sih guys. Ini kelihatannya lebih ke PvP sama bossing sih. Kalau kalian pengen maksin Saron ya, itu tujuannya buat PvP sama bossing ya. Atau kalau kalian emang pengen naikin nodanya ya, pengen naikin lain-lainnya ya, archive ya, itu dimaksin guys supaya kalian tambah GG ya akunnya ya. Tapi menurutku stop pointnya di red 3 udah lebih dari cukup ya, udah cukup lah menurutku ya. Terus kita bakal bahas apa lagi nih, event-event ya. Di sini ada Data Tower ya. Aku nggak bakal ngegas Data Tower guys, karena udah kapok sama unit Data Tower ya. Nanti Mas ini kita bakal bahas terpisah aja ya di konten terpisah yang extra plus Mas ini. Jadi si regular akun Mas ini dia dia lumayan guys, lumayan bagus, tapi nggak bagus-bagus amat gitu. Dia cuma sebagai debuffer aja, debuffer swiftness ya teman-teman ya. Karena kan dia itu ya si Master Data ini guys ya. Si Master Data ini kan dia ini guys dari revolusinya ya. Ini kan dia naikin energi kan, naikin 100 energi tiap kali ngehit toh, nge-basic attack toh. Terus ini kan ultimate-nya ini yang Revo 5-nya. Ini kan dia mencuri steal ya, dan dia nembaknya langsung 5 musuh guys. Jadi misalnya musuhnya ada 5 kan, kena tembak semua bredet. Nah itu langsung swiftness-nya kecuri semua guys. Swiftness-nya kecuri semua dan pengurangan swiftness-nya bisa di stack sampai 2 kali ya. Jadi bayangin musuhnya jadi slow mo banget tuh, berkurang 100 swiftness ya. Jadi 5 musuh semuanya kena di buff 100 swiftness tuh udah slow mo semua tuh ya. Gitu gila guys. Cuman Master nih yang ini nggak ada damage-nya guys. Ini dari kitnya gini ya. Ini dari kitnya ini nggak ada damage sama sekali nih. Dia cuman cuman bot nge-ulti doang. Dia kayak nge-ulti doang kerjaannya guys. Kayak ya cuman gitu doang ya. Cuman kayak di buffer swiftness doang, nggak lebih nggak kurang ya. Jadi menurutku dia jelek ya guys ya. Ya maksudku bagus kalau misalkan di penempatan yang tepat ya guys ya. Karena pengurangan swiftness 100 itu gede sekali guys ya. Walaupun kelihatannya masih gedean si Revobam sih, masih unggulan Revobam ya. Revobam itu malah sadis banget guys pengurangannya itu. Kita lihat Revobam tuh berapa pengurangan swiftnessnya ya. Revobam tuh 40 kali 3 120 ya, gede banget tuh. Revobam lebih gede, lebih slow mo pakai Revobam. Oke, kita bakal bahas-bahas tentang yang lainnya. Di sini ada nonstop ya, ada nonstop revolution ya. Kita bakal gacha nanti guys. Kita bakal gacha nonstop revolution pack ini, udah aku beli semuanya guys ya. Terus ini kalian jangan beli ini guys, ini scam ya. Ini scam guys, kalian jangan beli ini. Aku peringatin kalian jangan beli ini karena biasanya nih rate-nya nih busuk ya. Nanti kalian dikasihnya yang busuk-busuk yang gak guna kayak ini nih. Rugi ini cuman pajangan doang guys ya. Ya paling ya ada lah 1-2 orang yang salty gitu ya. Tapi kalau begitu kalian nyoba beli, ini mahal pula ya harganya. Habis itu apes doang guys. Jadi jangan tergiur event kayak gini ya guys ya. Nah terus ini ya, ini bikin tergiur nih guys. Ini aku pengen beli ini semuanya guys ya. Kapan nih tak beli 100.000 tak beli ini. Aku butuh banget ya sih. Terus untuk di sini ada suspendium shop ya. Ini kalian tentu saja beli Revo oranye ini wajib. Revo hijau ini juga wajib ya. Revo hijau juga wajib ambil yang ini. Terus di sini yang wajib apa lagi nih? Ini wajib di sini. Ini kunci ini wajib ya guys ya. Kalau kalian pengen nge-build ignition weapon. Terus Shinsushi Weston ini nggak terlalu ya. Tapi ambil aja yang ini nggak apa-apa.
Terus ini nih, ini wajib nih, ini wajib nih, ini wajib, ini juga wajib ya, data SAR ini juga wajib. Udah itu doang. Yang dibutuhin cuma revolution, terus sama ini guys, sama ini juga harus dibeli nih. Sama ini cuman kemahalan nih, enggak lah. Data SAR kelihatannya nggak usah dulu ya guys ya, karena kemahalan guys data SAR itu. Dan data SAR juga ya naiknya kecil banget guys. Di ini kan kecil banget, di research lab ini naiknya dikit banget ya, sekali klik ini cuma 0,0, gitu. Jadi aku kan ada nggak demen ya buat gacha-gacha begitu guys. Nah kita bakal lanjut gacha ya, ngedraw ini. Kita punya 610 ya, kita gacha semua nih. Dapat berapa? Bentar nih, 1400, 400 ya, 1800 kita harus sekali dapat ya. Kita cek dulu guys. Awalnya tadi ada ini dikurangi 1800 berapa, sekitar 37 ya. Anggap aja 37500 ya awalnya, anggap aja 37500. Nanti setelah kita gacha dapat berapa nih total yang kita bakal lihat ya guys ya. Kita lihat nih, kita hasil akhirnya dapat berapa ya guys ya. Walaupun aku nggak yakin bakal hoki sih di beginian ya, nggak bakal hoki kelihatannya ya. Nggak tahu nih, aku gacha 610 ini dapat berapa ya guys ya. Kita coba aja ya. Oke, 340 dikit lagi tuh, bentar lagi habis dia. Udah 300, udah setengah jalan nih. Udah setengah jalan gacanya. 9 kali lagi, 8 7 6 5 4 3 2 1 habis ya, tinggal 10 ya. Sisa dapatnya berapa kita lihat ya, kita lihat hasil akhir. Dapatnya berarti sekitar berapa itu, sekitar 80.000 ya guys ya, 80.000, 83.000 sekian lah ya, 83.000 sekian untuk bakar 600 ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat rate nya sendiri. Terus untuk di lucky wheel kita juga bisa gacha ya guys ya, kita bisa gacha. Sebenarnya harusnya ready revolution fragment sih tak fullin ini ya guys ya, cuman aku pengennya full normal tiket aja guys ya. Kita bakal gacha full normal tiket karena ini guys, karena guys ya, ini normal tiket itu nanti kalian penting banget guys. Normal tiket sekarang whaler pun pada kehabisan normal tiket guys, whaler tuh ya guys ya, karena SR Plus tuh dia makan banyak ini guys, makan banyak normal tiket ya. Dan ini asal kalian tahu ya guys ya, kalian kalau ada SSR baru ya, kalian mending gacha di sini guys. Aku kemarin tuh gacha carilah juga gacanya di sini guys, gacha di normal banner ya. Kenapa? Karena kalau aku misalnya nih gacha 10 ya, gacha di 200 nih guys, dapat 200 miliknya nih. Ini aku dapatnya SR plus box ya. Ini aku bakal kasih lihat kalian guys. Ini aku bakal coba bakar 20 ya, buat ngasih tahu kalian ya guys ya, kenapa normal summon tuh lebih worth it ya. Ini aku gacha 10 kali lagi nih. Aku biasanya nggak gacha di spesial summon SSR guys. Aku pengen ngincar ini loh. Nah, ini pengen dapat ininya guys. Ini kalian bisa dapat kalau misalnya kalian udah punya semua SR plus max ya, dengan catatan ya. Jadi gitu, makanya aku suka gacha di sini daripada di spesial banner SSR ya. Dan bagusnya lagi kalau kalian gacha karakter di sini kan, kalian kan dapatnya full ini kan, full kristal kan. Kalian dapatnya full kristal guys di sini tuh gacha ya. Nah, kristalnya itu nanti kalian dipakai buat beli ini guys, buat beli revolution ya. Kalian bakar buat ini, jadi kalian beli tiket ini untung banget guys. Kalian bisa balik modal lagi, kalian bisa dapat revolution lagi dari sini ya. Bisa dapat revolution guys kalian enggak sih, karena kalian dapat karakter, kalian dapat kristal, terus kristalnya dipakai buat beli revolution, jadinya muter lagi guys, kalian cuan lagi guys. Jadi sekarang untuk di lucky wheelnya aku full tiket guys asli. Metanya sudah berganti ya, dulu kan aku kan full radian ini kan, sekarang aku full tiket normal ini ya, karena butuh banget ya sekarang, butuh banyak sekarang ya. Kalau kita gacha 97 aja dapat berapa nih, 97 nih, 235. Kecil sekali ya guys ya, cuma 200 doang. Tapi nggak apa, kita gacha lagi 100 ya, cuma 201 ya. Ya sudah, nggak apa, disyukuri aja guys ya. Lagi dapat berapa nih, tuh dapat satu yang jackpotnya dapat berapa lagi, cuma satu doang.
Sungguh menyedihkan ya, 229. Terakhir nih, Bredet use all berapa? 221. Oke, nggak apa-apa, kita bersyukur aja guys ya, kita bersyukur aja. Jadi ini ada lagi, oh nggak usah itu, biarin aja itu ya. Ini aku, nah tower fun run ini juga penting ya guys ya. Ini kalau nggak salah ada ini guys, ada ini kan, ada ini, lo mana itu, dan lo mana itu guys, biasanya ada 1500 ini guys. Oh ini nih ya, ini nih, ini 1500 nih penting tuh guys ya, kalian harus ngincar itunya guys. Ini random, kita beli dulu berapa, sekitar 59 ya. Terus kita use multiple sampai sekitar 20 kali ya. Oh belum guys, ini harus di use multiple lagi. Untokin dulu, habisin dulu. Baru 2 ya guys ya, butuh berapa lagi sih? Butuh berapa lagi ya? Use multiple. Oke, ini kelihatannya dikit lagi sih, dikit lagi nih ya. Use multiple lagi. Apa? 18 coba. Belum ya, belum muncul guys. Aduh, belum muncul ya, kok belum muncul sih? Yang 1500 ini loh, 1500. Butuh berapa sih kok belum muncul? Ih, butuh berapa sih guys? Oh, belum muncul. Mungkin nanti di konten terpisah aja lah. Terus ada misi di sini, ngumpulin poin ya, dan ada event race-nya juga di situ. Oh ya, di sini ada dupe si Saron ya guys. Aku berhenti di 400 aja ya. Dapat 2 lumayan. Udah, aku kayaknya nggak lanjut Saron ya. Nanti aku gacanya lewat kristal aja guys. Bodoh amat ya guys ya. Yaudah, mungkin kayak gitu kesimpulannya untuk konten kali ini. Si Saron ini antara zero dupe atau merah 3 menurutku udah oke. Kalau kalian pengen bakar suspendium, ingat ya guys ya, karena loose leg bakal rilis tanggal 30 ya, dan belum lagi unit tanggal 16 ya, kita belum tahu bakal se-broken apa, se-OP apa si Yuraha sama Garam yang terbaru ya guys ya. Jadi itu yang harus kalian waspadai, pastikan jangan tiru saya guys ya, karena ini udah habis ya black market tiketku ya guys ya. Jangan ditiru ya, kalian harus bijak-bijak menggunakan black market, karena unit setara family head dan lainnya itu ya, itu bakal overpower banget ya, dan revolutionnya ini dia bakal ngeboost lebih banyak lagi arsip kalian ya guys. Jadi kalau bisa lu select, jangan di skip ya guys ya. Yaudah, mungkin gitu untuk konten kali ini. See you next content and bye bye.